Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua penghobi tabu lampot ya di seluruh Setu, Bekasi, Jawa Barat, dan Indonesia serta dunia. Nah, kemarin sih ada yang bertanya. Saya mohon maaf ya belum bisa karena ada banyak pekerjaan, jadi saya baru sebatas kirim-kirim atau bikin konten aja ya untuk teman-teman. Mohon maaf belum bisa saya bales. Saya belum bisa cek satu persatu ya komen-komennya. Tapi kemarin ada yang beli kebetulan. Coba mas dibikin koleksinya apa saja gitu ya. Nah kebetulan sebenarnya sih sudah ya, di beberapa konten saya sudah saya buat apa saja, dan tiap bulan kadang-kadang bisa gonta-ganti teman-teman ya, karena mungkin ada yang sudah terjual dan macam-macam sih. Macam-macam. Oke, nggak apa-apa. Jadi memang ini sebenarnya tabu lampot ini awalnya hobi teman-teman, awalnya hobi. Kemudian karena bagus atau di pot bisa berbuah, kemudian orang mungkin ada tamu atau saudara atau tetangga yang berkunjung, nah ini kok kecil-kecil bisa berbuah, kira-kira seperti itu ya. Sehingga kemudian yang tadinya hobi atau punya saya kemudian ditawar sama orang, nanti masnya bisa nyari tempat lain lagi, dipelihara lagi. Nah cuma kronologinya ya kurang lebih seperti itu. Akhirnya udah terpaksa saya kena rayu, akhirnya saya jual, akhirnya terbeli sama tamunya tetangga saya. Seperti itu kronologinya teman-teman ya. Nah jadi kita sambil ngonten, sambil ini banyak ulet ya di putsanya. Nah terlihat tuh teman-teman. Nah ini saya berondolin aja karena uletnya cukup banyak. Seperti ini saya kasih makan lele. Dah. Oke, kita lanjut. Jadi kita mulai dari mana dulu? Dari rata-rata sih potnya 50 ya, yang di seberang jalan ini yang saya taruh di atas selokan ini rata-rata 50, potnya 50. Nah kita mulai dari apel putsa. Apel putsa ini ya, khusus ini ya, ini sudah berbuah yang keberapa ya, ini yang kedua apa yang ketiga, saya lupa. Dan rata-rata di tempat kami selalu nyetok putsa karena memang baktinya luar biasa gitu, mudah berbakti. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu atau bingung mau pelihara apa gitu, putsa teman-teman, putsa luar biasa, genjah banget putsa. Kalau putsa saya akuin mantep banget lah kalau putsa, atau bisa dikenal juga dengan bidara India atau apel India. Nah saya biasa yang okulasi atau sambung pucuk teman-teman. Jadi batang bawahnya itu dari bidara. Nanti teman-teman jangan sampai salah. Kasus yang sering muncul itu adalah di sistem okulasi ya. Di sistem sambung pucuk ya. Jadi kalau bawah itu selalu dari biji. Nah kebetulan kalau putsa ini daya dari batang bidara, jadi jangan sampai nanti dari bawah itu muncul ranting teman-teman. Kalau sudah muncul ranting, nah pasti akan kalah teman-teman. Nah, pasti akan kalah nanti. Maksudnya batang atasnya, yang entres atasnya yang diambil dari batang yang sudah berbuah, itu pasti nanti kalah. Seperti itu cerita-cerita yang sudah pernah beli ke saya. Jadi kadang-kadang mereka nggak tahu gitu, karena dibiarin aja, nggak ada sistem perawatan dan sebagainya, sebatas tanam sudah selesai. Tapi sebenarnya saya udah pesankan gitu, cuman karena memang batangnya atau mirip hampir sama ya antara bidara dan putsa itu, sehingga ya udah natural saja gitu. Jadi memang itu seluk beluk per tabu lampotan ya, memang selalu seperti itu. Kasusnya selalu seperti itu teman-teman. Oke.
Ini masih ada oke. Jadi apa tadi saya sampai mana ya? Karena saya sambil bersihin apa namanya daun yang kena ulet ya. Ini penyakitnya putsa. Yang kedua, kan yang pertama tadi muncul dari ranting batang bawah ya. Pokoknya buang teman-teman, buang karena nanti atasnya kalah. Karena memang kenapa harus bidara? Karena bidara itu di bawahnya rakus, akarnya itu rakus banget. Sementara kemarin saya coba nyangkok putsa itu nggak bisa. Maksudnya susah gitu, sulit banget. Udah berapa 4 bulan atau 3 bulan gitu. Nyangkok 6 nggak ada yang berhasil. Ya sudahlah. Jadi memang ini okulasi sambung pucuk ya teman-teman. Dan ini saya tambahin biasanya tiap bulan ya, entah pupuk kandang atau apa dan sebagainya gitu. Oke ya, untuk bulan 4 pulsa recommended banget lah. Pokoknya untuk di putsa atau namanya apel India atau bidara India. Atau apel India atau apel putsa. Kira-kira seperti itu. Oke. Bisa ya informasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima. Kemudian berikutnya adalah anggur Brazil. Sempet sampai 5 kali nyetok, cuma ya itu tadi saya belum pernah memanen karena memang lama ini teman-teman. Anggur Brazil itu atau Jaboticaba ya, ini lama banget. Berbuahnya lama. Kalau saya baca-baca referensi itu 5 tahunan. Itu pun baru belajar berbuah. Anggur Brazil. Jadi ya, tapi kalau memang teman-teman nggak sabar sih silahkan beli yang mungkin harganya di atas 1 juta, itu udah ada buahnya biasanya. Dan udah tinggi, dan ini bagus sih buat hiasan memang, tapi ya harus bersabar. Kalau anggur Brazil memang harus bersabar teman-teman. Ya, tapi kalau dari postur batang memang bagus gitu. Maksudnya bonsai dan indah gitu, karena dia setiap sisi itu ada ranting, jadi indah gitu, kelihatan, dilihat juga bagus. Seperti itu. Kemudian jambu air ya teman-teman, jambu air madu deli hijau. Ini legend kalau di tempat saya ya, legend banget setelah jambu kristal nih. Pokoknya yang paling banyak itu tempat saya dulu sampai sekarang masih jambu kristal putih ya. Baru setelah itu adalah jambu apa namanya? Jambu air madu deli hijau. Oke ya. Kemudian jambu air madu deli hijau ini dia populasi ya, sambung pucuk. Jadi batang bawahnya diambil dari biji, kemudian batang atasnya itu diambil dari, atau entresnya diambil dari pohon yang sudah berbuah. Seperti itu. Jadi memang lumayan sih, tapi untuk ukuran jambu air dia paling cepat berbuah dibanding jenis jambu yang lain ya. Udah gitu rasanya manis, udah gitu kalau udah sekali berbuah teman-teman, dia nggak berhenti untuk berbuah. Nah itu sih yang saya ketahui, makanya saya koleksi madu deli saat ini ada berapa ya? Di pot saja udah ada 3, ada 4. Di pot itu ada 4. Berarti kan memang sangat menjanjikan. Biasanya saya analisa nih yang bagus-bagus apa gitu, atau yang belum saya punya apa, saya coba biar punya. Nanti saya coba kembangkan sendiri, perbanyak sendiri. Nah seperti itu ya. Kebetulan ini adalah jambu air madu deli hijau pot 50. Ya masih pertumbuhan vegetatif terlihat ya, ranting-ranting baru gitu. Ya sabar aja, nanti ada saatnya akan berbuah. Kemudian di sampingnya itu ada sukun merah ya. Nah, karena memang saya penasaran lihat dalamnya, cantik banget itu. Selama ini kan saya hanya koleksinya jambu kristal teman-teman. Nah, akhirnya saya coba cari sukun merah, ternyata nyari yang cangkok susah. Akhirnya saya beli online ini. Beli online sudah lama banget. Sambung pucuk cukup lama sih. Tapi ya nggak apa-apa, selalu sabar. Dan terlihat dari bentuk daunnya ya, bulat, agak lebar, agak bulat, sedikit bulat dibanding jenis jambu yang lainnya. Kalau jenis jambu yang lainnya kan dia panjang. Oke. Kemudian
dalamnya ini merah ya teman, cuma memang tidak sekeras jambu kristal, dia sedikit lebih empuk, jadi tidak tahan lama. Cuma memang infonya jenis jambu ini mudah rontok. Nah ya karena saya belum mengalami, ya nanti kita lihat saja, mudah-mudahan sih ada yang nyantol lah 1-2 buat tes seperti apa sih gitu. Oke ya. Nah kemudian di sampingnya ini jambu juga yang saya cari-cari dari dulu nih, jambu farang panjang dan full, nggak ada bijinya. Cuman infonya sih rasanya tidak terlalu manis ya, saya karena baru baca-baca aja dulu teman-teman. Ngerasain sih belum, tapi saya memang tertarik sama bentuknya saja sih, panjang dan nggak ada bijinya hampir nggak, bener-bener nggak ada bijinya. Itu yang menarik buat saya, teman-teman. Jambu farang ya. Oke, kemudian jambu sukun merah teman-teman. Jambu sukun merah ini sama ya, seperti ini satu angkatan, cuman potnya 45. Dia lebih ke atas ya, lebih vertikal. Kalau yang tadi dia horizontal ke samping. Ini sempat berbunga cuman rontok. Jadi ya apakah benar infonya bahwa jambu ini mudah rontok ya? Ya kita coba nanti untuk sesi-sesi berikutnya, mudah-mudahan sih segera berbakti. Tapi masih dalam taraf vegetatif pertumbuhan ya. Terlihat mulai ranting-rantingnya muncul lagi. Nggak apa-apa, kita nikmatin prosesnya. Sambung pucuk juga oke lah sih. Kemudian ini yang rajanya di tempat saya paling mahal ya, Black Sapotema Giant. Ya saya juga belum pernah panen, lagi viral. Saya nyoba-nyoba dan rencana memang ini saya pakai buat indukan. Nanti saya perbanyak buat diri sendiri. Ini katanya sih buahnya seperti apa ya? Puding. Warnanya di dalamnya hitam atau black sapote, sawo hitam dari daerah-daerah Amerika Tengah, Meksiko, Amerika Tengah dan sebagainya. Nah ini udah pada pertumbuhan ya, jadi memang ya kita fokuskan dulu pembesaran batang. Kalau ini sambung susu ya. Jadi memang batangnya harus saya ikat biar agak kuat teman-teman. Nah nanti rencana memang kita mau cangkok atau ya nanti kita sambung, tergantung situasi akan seperti apa gitu teman-teman semua ya. Oke, Black Sapotema Giant. Kemudian ini primadona di tempat saya, jambu kristal putih. Dan sudah berbuah 2 kali, dan ini udah ada 3 batang besar. Habis saya pangkas-pangkasin ya, habis saya habisin. Maksudnya daun-daunnya, ranting-ranting kecilnya. Dan ini udah mulai tumbuh lagi, tinggal menunggu berbaktinya ya. Kalau enggak ya mungkin nanti kita cangkok juga bisa. Oke. Memang masih banyak ya. Kalau yang jambu kristal putih masih banyak. Jambu kristal putih masih banyak untuk apa namanya ya, stoknya masih banyak. Karena memang paling banyak jambu kristal putih, kemudian jambu air madu beli. Mungkin nanti berikutnya saya coba perbanyak juga putsa ya, karena putsa itu berbuahnya juga cepat, dan mungkin jenis-jenis lain yang pokoknya saya sukanya yang pendek tapi bisa berbuah di pot gitu. Termasuk juga nanti saya perbanyak jenis-jenis yang masih langka, cuman ya nanti menyesuaikan budget lah. Lalu kemudian jambu suwimik pala teman-teman. Jambu suwimik pala ini varietas baru ya, setelah jambu kristal muncul suwimik pala. Mungkin perbedaannya apa ya, katanya sih lebih manis sih, Kemarin saya coba, memang mantap sih rasanya. resep banget. Dan ini udah berbuah, jadi saya cangkok karena terlalu tinggi, jadi mau saya cangkok kembali biar agak pendek. Saya memang sukanya yang pendek, batang besar terus berbuah kayak bonsai gitu ya teman-teman ya. Kembali ke style masing-masing sih, mau apa, mau yang bagus atau mau yang jelek ya terserah masing-masing. Kayak suwimik pala ya. Kemudian nah ini memang suatu kebutuhan bagi lingkungan atau dapur, makanya saya pelihara ini biar bisa bermanfaat. Jeruk purut, mau yang bikin peyek, mau bikin sambel, pas banget. Ada berapa batang yang udah mengandung buah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian mana ya, 8 batang teman-teman yang sudah ada bunga maupun buahnya.
dan baunya harum. Ini orang biasanya kan yang dimanfaatkan daunnya sebatas buat peyek, bikin sambal dan sebagainya, padahal ada manfaat-manfaat lain buat tanaman herba sih. Nah, nanti kita kulik satu persatu lah. Oke ya, kebetulan ini saya coba share dulu tentang Kabul Lampot koleksi Kebun Zuhdan. Kemudian kristal putih ya teman-teman ya, kondisinya memang lagi nggak baik. Yang saya juga belum sempat ngecek, tapi kemarin habis saya pangkas sih udah lumayan sih, ada perkembangan. Oke. Kemudian saya nyoba nanam singkong di pot. Ya pasti nggak bisa panjang, paling bantet sih nanti ya, tapi ini eksperimen sih, kita coba-coba aja, toh juga daunnya nanti kita bisa buat masak. Sip ya. Kemudian ini ya termasuk langka juga sih, Plum Aussie ya, nanti rencana ini ada 2 batang kita mau cangkok teman-teman. Ya ada sebuah kadang-kadang gini, ketika kita nyangkok itu harusnya batangnya, maksudnya pohon yang minimal sudah 2 kali berbuah. Tapi beberapa kali juga saya nyangkok dari pohon yang belum berbuah, justru cangkokannya malah udah berbuah duluan. Pernah saya ngalami kasus seperti itu. Tidak hanya Plum Aussie sih, kadang kelengkeng demon, kemudian apa lagi ya, jambu air. Nah itu juga pernah saya ngalami seperti itu. Oke, kemudian primadonanya yang kedua setelah jambu kristal, jambu air madu Delhi hijau. Nah ini udah setinggi saya teman-teman, 170 lebih lah, 170 lebih. Kalau jambu air madu Delhi itu rata-rata apa ya, sambung pucuk ya, tetap populasi ya, cuman batangnya udah besar, tapi mudah-mudahan sih sebentar lagi. Ini kan sebenarnya sepertinya vegetatifnya sudah mulai hilang ya. Mudah-mudahan generatif nih, pertumbuhan bunga-bunganya segera muncul. Dan karakteristik dari jambu kristal itu adalah dia jambu air itu dia bisa muncul dari batang teman-teman, maksudnya apa ya, dari batang gitu loh. Jadi calon bunga itu muncul dari batang gitu. Teman-teman juga harus paham ketika nanam misalkan. Jadi biar ini kenapa saya buang-buangnya, biar sinar mataharinya sampai ke dalam. Kemudian bisa juga memancing munculnya bakal bunga. Oke ya, karena pertumbuhan daunnya kan cukup banyak, pasti juga menyerap nutrisi. Oke. Oke ya. Kemudian di sini ada jambu kristal putih lagi, pot 50. Pertumbuhannya memang masih sulit ya, mudah-mudahan segera normal kembali lah, gak apa-apa. Kemudian ini ada jambu air madu Delhi hijau. Ya ini primadona juga dan sudah berbuah sekali waktu di polybag, kemudian saya pindah ke pot. Mudah-mudahan ini udah hijau-hijau sih, jadi mudah-mudahan segera muncul lagi batang calon bunganya segera muncul kembali. Oke ya. Nah kemudian mangga cokanan, ini salah satu jenis mangga yang selalu saya koleksi di pot, karena di pot pun juga bisa berbuah teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang mau pelihara mangga cokanan, kadang-kadang customer saya rata-rata naruh manis, mana lagi ya, nggak jauh dari itu sih ya, tapi oke nggak apa-apa. Di video-video saya sebelumnya ada sih video tentang mangga cokanan yang sudah berbuah dan berbunga. Di Facebook juga malah lebih banyak, karena sebelumnya kan saya buka channel belum terlalu lama. Di IG juga ya, Kebun Zuhdan, Facebooknya juga Kebun Zuhdan, teman-teman bisa lihat di sana. Kemudian alpukat mentega ya, belum lama saya pindahin ke pot, langsung muncul ranting baru. Artinya media makin banyak, pot makin besar, pertumbuhan makin cepat, seperti itu ya. Oke, kita tunggu aja perkembangannya seperti apa. Kemudian jambu kristal merah. Kristal merah itu memang bentuknya tidak sehalus kristal putih, tapi memang dalamnya merah. Kalau sukun merah kan lebih empuk, nah ini lebih keras seperti kristal putih, cuman di dalamnya merah. Oke ya, seperti itu teman-teman. Kemudian ini ada daun salam, jadi dicek seperti biasa buat keperluan lingkungan, keperluan tetangga ya, mantap lah. Oke, jadi kita hitung potnya. Kalau yang di atas selokannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 teman-teman.
20. Jadi di seberang rumah ini pot 50, ada juga pot 45, ada 2, itu jumlahnya adalah 20 pot. Ya tiap bulan bisa berganti-ganti sih. Kadang kalau yang udah terjual ya sudah kita ganti gitu. Jadi memang kita nikmati prosesnya, keindahan cara merawatnya. Kita juga kadang-kadang belajar sendiri sih, nggak sepenuhnya terus karena kan kita juga ada jadi karena hobi itu tadi ya, yang penting nanam dulu lah, nanti belajar sambil jalan saja sih. Kasus-kasus permasalahan muncul, nah kita juga analisa. Kadang juga ada juga yang gagal kok teman-teman, ada juga yang gagal. Seperti itu teman-teman ya, koleksi tabu lampot kebun Zuhdan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman semua ya. Selamat mencoba menanam tanaman buah dalam pot ya. Oke.